Baik, halo Bu Arif, perkenalkan nama saya Alexandro Raulaste dari kelas SI 4507 dengan NIM 12022-175. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar KKI yaitu self awareness bagi mahasiswa. Nah, dalam pembahasan kali ini terdapat yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, ketiga pembahasan, dan keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, self awareness ini adalah kemampuan individu untuk mengenali diri. Nah, self awareness juga dapat dikatakan tuh sebagai keterampilan seseorang dalam memahami dirinya sendiri. Self awareness diperlukan bagi mahasiswa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sehingga mahasiswa itu mengetahui potensi dan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Yang kedua yaitu self-awareness penting untuk mahasiswa. Nah, karena masih banyak mahasiswa yang belum mengenali dirinya secara lebih dalam. Mahasiswa baru harus beradaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi, karena adanya peralihan dari SMA ke eh, lingkungan perguruan tinggi yang tentunya berbeda. Sebagai mahasiswa baru yang memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa harus mulai mengenal dirinya dan juga menemukan jati dirinya. Selanjutnya yaitu self awareness harus diterapkan kepada semua mahasiswa agar lebih mengenali dirinya sendiri. Nah, mengenal diri sendiri itu sangat penting, terlebih untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap diri sendiri. Setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, sehingga sebagai mahasiswa teladan tidak boleh membandingkan kelebihan diri sendiri dan juga kelebihan orang lain. Nah, hal itu yang bisa menjadi penyebab seseorang menjadi kurang percaya diri dan berakhir menjadi insecure. Nah, karena dikutip dari media.neliti.com di Indonesia, rata-rata mahasiswa jenjang strata 1 adalah mereka yang berusia 18-24 tahun. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi insecure pada mahasiswa seperti masalah akademik, tekanan karena pergaulan, dan juga karena situasi perguruan tinggi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjutkan mengenai rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah kali ini terdapat dua pembahasan, yaitu yang pertama bagaimana cara mahasiswa dalam membangun self-awareness untuk menghadapi dunia perkuliahan. Dan yang kedua, apa hal yang diperlukan mahasiswa dalam menghadapi dunia perkuliahan, sehingga tugas kali ini itu bertujuan untuk mengetahui cara mahasiswa dalam membangun self-awareness untuk menghadapi dunia perkuliahan. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui hal yang diperlukan mahasiswa dalam menghadapi dunia perkuliahan. Nah, selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama itu ada dari Listiowati dan juga dari Goldman. Nah, dari Listiowati ini eh, dia mengatakan bahwa self awareness merupakan sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Nah, yaitu kesadaran terhadap pikiran, evaluasi diri, dan perasaan. Seseorang yang mempunyai self awareness yang baik akan lebih bisa mengontrol emosinya dengan mudah. Selain itu, mereka akan lebih bisa membaca situasi sekitar dan lebih mudah memahami orang lain serta mengerti harapan atau ekspektasi orang lain terhadap dirinya. Lalu yang kedua yaitu dari definisi dari Goldman pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa self-awareness adalah kemampuan manusia dalam mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, nilai, dorongan, dan dampaknya bagi orang lain. Kemudian kesadaran diri juga bisa dinilai sebagai perhatian secara terus-menerus terhadap batin seseorang, mengamati dan menggali pengalaman, refleksi, dan juga memahami emosi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada aspek self-awareness. Si Ahmad pada tahun 2008 menyatakan bahwa self-awareness itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu konsep diri atau self-concept. Nah, self-concept di sini adalah sebuah gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya sendiri.
Nah, konsep ini adalah gabungan dari keyakinan yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya sendiri secara psikologis, karakteristik, sosial, dan juga emosional. Selanjutnya yang kedua yaitu ada si self-esteem atau proses menghargai diri sendiri. Nah, self-esteem adalah sebuah dasar yang digunakan untuk membangun hubungan antara manusia yang bersifat positif. Nah, selain itu, proses menghargai diri sendiri juga didukung oleh kreativitas, proses belajar, dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Harga diri, menurut dari si Ahmad, bahwa harga diri adalah sebuah semen yang melekatkan kepribadian seseorang menjadi satu struktur yang utuh, positif, dan efektif. Di setiap tahapan atau proses hidup seseorang, harga diri adalah satu faktor penentu yang bisa menentukan tingkat kemampuan seseorang, serta bisa membantunya dalam mengelola kemampuan tersebut. Yang aspek ketiga yaitu multiple selves atau identitas individu yang berbeda-beda. Nah, multiple self ini terjadi ketika seseorang melakukan suatu aktivitas, hubungan sosial, atau suatu kepentingan. Nah, jika seseorang tersebut terlibat di dalam suatu hubungan yang bersifat interpersonal, maka mereka akan mempunyai dua konsep diri. Selanjutnya yaitu mengenai tahap pembentukan self-awareness. Nah, Sastrowardoyo pada tahun 1991 mengatakan bahwa untuk mencapai atau memiliki kesadaran diri, memiliki kesadaran diri yang baik, terdapat 4 tahapan yang bisa dilewati, yaitu yang pertama tahap ketidaktahuan, yang kedua tahap berontak, yang ketiga tahap kesadaran diri, dan yang keempat yaitu tahap kesadaran diri yang kreatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, self-awareness ini harus diterapkan bagi tiap mahasiswa. Tiap mahasiswa ketika berada di dalam dunia perkuliahan, terdapat mahasiswa yang masih bersikap egois dan juga masih mau menang sendiri. Apabila mahasiswa tersebut mencoba untuk memahami diri sendiri, maka hal itu akan menjadi hal yang baik untuk mengembangkan kesadaran diri. Nah, di sini terdapat beberapa cara untuk membangun self awareness yang dapat diterapkan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu bersikap terbuka. Nah, bersikap terbuka pada orang lain dan menjadi pendengar yang baik akan membantu mahasiswa untuk mendengarkan secara objektif apa yang ingin disampaikan oleh dirinya sendiri. Nah, hal ini dapat membantu mahasiswa lebih sadar dan memahami pemikiran maupun perasaan pribadi. Yang kedua yaitu bermeditasi. Dengan bermeditasi, mahasiswa dapat lebih fokus pada pikiran mengenai situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, pada saat bermeditasi ini, tubuh akan lebih menyadari diri sendiri dan juga lebih mengetahui hal yang sudah terjadi di dalam hidup. Nah, sehingga mahasiswa dapat berintrospeksi diri dan juga memperbaiki kesalahan. Yang cara ketiga yaitu dengan mengevaluasi diri sendiri. Nah, mahasiswa dapat melakukan evaluasi terhadap diri sendiri secara objektif. Mahasiswa harus mencoba untuk tidak mengabaikan kekurangan dalam diri sendiri dan menggali lebih dalam untuk memperbaikinya. Ketika mahasiswa menemukan ada sesuatu yang tidak sesuai dalam dirinya, maka mahasiswa dapat menghilangkan ketidakcocokan hal tersebut dan mencoba untuk memperbaikinya menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ada yang keempat yaitu menulis jurnal pribadi. Nah, menulis jurnal pribadi ini dapat membuat mahasiswa mengeksplorasi diri sendiri lebih jauh karena mahasiswa dapat menuliskan apa yang mahasiswa tersebut alami. Nah, hal ini dapat menjadi cara untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalah atau kelebihan dalam diri. Tentu saja hal ini bisa membantu mahasiswa dalam menerapkan self awareness. Yang terakhir yaitu mengetahui pendapat dari orang lain. Mengetahui pendapat dari orang lain itu penting karena kita bisa menilai diri sendiri. Mungkin saja kita tidak bersifat objektif sehingga pendapat orang lain juga diperlukan ya kan. Mahasiswa dapat bertanya pada temannya sendiri maupun orang terdekatnya mengenai pendapat mengenai dirinya sendiri. Nah, mahasiswa dapat mendengarkan dengan bijak dan meminta kritik terhadap orang lain yang bersifat membangun.
Selanjutnya yaitu mengenai ini menjadi mahasiswa itu kan berarti harus beradaptasi kan, beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan karena adanya peralihan dari lingkungan SMA ke lingkungan perkuliahan. Nah, kesuksesan mahasiswa di kampus itu dipengaruhi oleh banyak hal, dari sistem perkuliahan perguruan tinggi, dosen, maupun dari dirinya sendiri. Nah, untuk mahasiswa baru dalam dunia perkuliahan, terdapat beberapa hal yang diperlukan mahasiswa dalam menghadapi dunia perkuliahan. Yang pertama yaitu manajemen waktu, yang kedua perbanyak relasi, yang ketiga mengenal karakteristik dosen, keempat mengetahui cara belajar, yang kelima mempersiapkan peralatan kuliah. Dan kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran, yang pertama kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya berikan terdapat pembahasan saya mengenai self-awareness pada mahasiswa adalah mahasiswa harus mencoba memahami diri sendiri, dikarenakan untuk mengembangkan kesadaran diri, sehingga mahasiswa dapat menghadapi dunia perkuliahan dengan baik. Selanjutnya yaitu saran. Saran dari saya untuk penyelesaian masalah dari penyelesaian masalah mengenai yang saya bahas dalam mahasiswa membangun self awareness, yaitu saya menggunakan teori yang dibahas oleh Sastro Wardoyo pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa untuk mencapai atau memiliki kesadaran diri yang baik terdapat 4 tahapan yang harus dilewati, yaitu tahap ketidaktahuan, tahap berontak, tahap kesadaran diri, dan tahap kesadaran diri yang kreatif. Seperti yang saya bahas pada landasan teori sebelumnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan presentasi saya pada hari ini. Maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya singgung. Terima kasih sudah menyaksikan Bu Wari. Sekian dan terima kasih.